Introduction. Sifat dari teknologi sendiri atau the nature of technology, NOT membahas masalah seperti apa itu teknologi, bagaimana dan mengapa teknologi dikembangkan, konsekuensi yang dihasilkan karena ketidaksetaraan manfaat dan juga dampak buruknya yang diberikan teknologi apapun, bagaimana teknologi mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, dan hubungan antara masyarakat dan teknologi itu sendiri. Namun pemikiran masyarakat umum tentang teknologi sebagian besar hanya kepada contoh teknologi dan penggunaannya saja, tidak terlalu mengetahui tentang teknologi dan sifatnya itu sendiri secara lebih detail. The International Technology Association Standard for Technology Literacy or STL mencatat bahwa semua orang mengenal hal-hal seperti komputer, pesawat terbang, dan tanaman rekayasa genetika sebagai contoh teknologi saja. Tetapi kebanyakan orang tidak paham, pemahaman teknologi tidak berjalan secara lebih dalam. Perspektif ini terbukti dalam STL yang menyatakan teknologi secara rumit dibuat menjadi aktivitas manusia dan mempengaruhi kemampuan manusia, nilai-nilai budaya, kebijakan publik, dan kendala lingkungan. Jadi siswa perlu mengenali pengaruh-pengaruh dan bagaimana integrasi mereka mempengaruhi perkembangan teknologi dan juga ditentukan oleh perkembangan teknologi. The nature of television and internet media. Televisi dan internet sangat mirip dalam hal bagaimana mereka menyampaikan informasi dan bekerja, yaitu bertentangan dengan pemikiran konseptual dan pembelajaran yang bermakna. Namun, banyak orang salah mengartikan bahwa pembelajaran yang bermakna dapat dan memang berasal dari televisi dan internet, dan memang bahwa media ini membantu orang berpikir tentang masalah yang serius atau real issues. Ini karena banyak dari apa yang telah kita pelajari dan ketahui tentang beragam hal dan cara berkomunikasi tentang medianya sendiri dikumpulkan dari pemeran berita, dokumenter, posting, dan oratori yang muncul di televisi dan internet. Tetapi pemberitahuan media ini berpotensi membahayakan budaya kita, karena yang pertama adalah sumber utama informasi publik tentang masalah yang tampaknya kredibel, substantif, dan menarik. Dan yang kedua, dianggap sebagai model yang kredibel tentang cara berpikir dan terlibat dalam pembelajaran tentang masalah yang ada. Jadi bisa dibilang media televisi dan internet adalah salah satu citra pergeseran cepat yang tidak mendorong kita atau memberikan waktu untuk refleksi yang lebih tinggi. Selain itu, informasi berbasis gambar melalui televisi dan media internet tidak perlu mengikuti urutan yang logis. Sebagian besar independen dari informasi sebelumnya dan berikutnya, dan juga cepat expire. Namun, karena pesan berbasis gambar dikaitkan dengan konteks yang serius dan tampaknya mengatasi masalah penting, konsumen media merasa seolah-olah mereka telah mempelajari sesuatu yang menarik dan substantif tentang masalah-masalah tersebut. Misalnya berita tentang perubahan iklim, info tentang pil penurunan berat badan, dan dokumen tentang konflik di Timur Tengah, krisis ekonomi saat ini, dan lain-lain. Komunikasi dan implikasinya untuk belajar. How people learn through social context. Dalam bagian ini dijelaskan bagaimana media yang kita gunakan memiliki dampak terhadap apa yang mereka pelajari dan juga berkomunikasi itu seperti apa. Vygotsky mengklaim bahwa orang-orang secara mental berkembang melalui transformasi kegiatan bersama secara sosial untuk proses internal. Vygotsky menganjurkan bahwa konteks sosial pengalaman individu akan menentukan perkembangan konseptual, kemandirian, dan pemikiran lebih tinggi, yaitu setiap fungsi dalam perkembangan budaya seorang anak dibagi menjadi 2 tahap dalam 2 hal. Yang pertama dalam sosial, kemudian dalam psikologis. Pertama dalam hubungan antara orang-orang sebagai kategori interpsikologis, setelah itu dalam anak sebagai kategori intrapsikologis. Semua fungsi psikologis yang lebih tinggi adalah hubungan internal dari jenis sosial dan merupakan struktur sosial kepribadian.
Dalam konteks sosial apapun, hal ini disebut dengan mekanisme semiotik. Mekanisme semiotik menyediakan media untuk menjembatankan fungsi kognitif, sosial, dan individu, di mana simbol yang dibuat dan diterima secara sosial menjadi terinternalisasi sebagai simbol konseptual yang dipersonalisasi. Bahasa tertulis dan lisan atau Vygotsky menyebutnya dengan communicative speech or external speech, seperti mekanisme semiotik lainnya, berfungsi sebagai media dalam konteks sosial untuk secara sengaja menjembatani fungsi sosial dan pemikiran individu. Vygotsky mencatat bagaimana mekanisme semiotik yang disampaikan dalam konteks sosial berdampak pada perkembangan mediasi dan ekspresi pemikiran verbal dalam individu, yaitu ucapan batin atau inner speech, yang membantu menciptakan persepsi kita tentang what the world is like. Seperti penjelasan pada gambar, ini adalah Vygotsky path yang dimulai dari pemikiran verbal atau inner speech, lalu menghasilkan ujaran dan sebaliknya. Jadi singkatnya ini adalah proses mengubah pikiran menjadi kata-kata, materialisasi, dan objektifikasi. Ucapan batin atau inner speech berfungsi sebagai draft tidak hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga dalam bentuk lisan. Selebihnya akan dilanjut oleh Puput Savitri.